Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trihono. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian, yaitu dengan judul Pengaruh Pendekatan Humanistik Manajemen Terhadap Produktivitas Karyawan. Presentasi ini pada mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis, SE, MM, JDMS, CPOD. Berikut untuk kata pengantar pada presentasi saya. Terus kemudian daftar isi. Terus untuk pendahuluan, poin A, latar belakang. Manajemen pada suatu perusahaan mempunyai peranan sangat penting bagi suatu perusahaan. Fungsi dari suatu manajemen yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, serta mengontrol jalannya suatu perusahaan. Berkembang atau tidaknya suatu perusahaan sangat bergantung pada sistem manajemen perusahaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, suatu perusahaan akan mengalami peningkatan yang cukup masif jika organisasi di dalamnya terjadi kolaborasi yang humanis antara atasan maupun bawahan. Demikian pula suatu perusahaan bisa mengalami kemunduran ataupun kebangkrutan jika tidak terjadi hubungan baik antara karyawan, baik atasan dengan bawahan ataupun hubungan antar departemen yang tidak harmonis. Pada suatu perusahaan, setiap departemen mempunyai Key Performance Indicator atau KPI masing-masing yang menjadi suatu tujuan tercapainya dari suatu target yang telah ditentukan oleh manajemen. Key Performance Indicator atau KPI sangat penting karena menjadi tolak ukur masing-masing departemen. KPI pada suatu perusahaan akan direview daily, weekly, dan monthly, sehingga jika terjadi ketidaktercapaian suatu target, manajemen akan segera mengevaluasi masing-masing kinerja departemen. Poin B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana menumbuhkan keharmonisan kerja antara karyawan dan manajemen sehingga mampu mencapai hasil produksi yang ditargetkan. 2. Bagaimana cara supaya keluhan atau kendala yang dialami oleh karyawan selama bekerja bisa diterima oleh manajemen sebagai suatu saran atau perbaikan. Poin B, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 1. Menumbuhkan keharmonisan kerja antara karyawan dan manajemen supaya mampu mencapai target produksi yang diharapkan. 2. Manajemen harus menyediakan wadah atau tempat untuk karyawan mengaspirasikan pendapat karyawan dalam hal kaitannya dengan pekerjaan sekaligus wadah untuk melakukan perbaikan atau improvement. Berikutnya, tinjauan pustaka, kajian teori, hakikat humanistik. 1. Pengertian humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dalam psikologi yang menekankan kehendak bebas atau pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan dirinya secara utuh. Berikut pendapat beberapa ahli. Menurut Abraham Maslow, dikenal dengan teori hierarki kebutuhan, Maslow mengemukakan bahwa individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai aktualisasi diri.
Kebutuhan ini dibagi menjadi 5 tingkatan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Berikutnya, menurut Carl Roger mengembangkan pendekatan terapi berpusat pada klien yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang empatik dan penuh penerimaan. Ia percaya bahwa individu memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang jika diberikan lingkungan yang mendukung. Berikutnya, menurut Arthur Com menekankan bahwa proses belajar harus berfokus pada individu dan kebutuhannya, bukan hanya pada penguasaan materi. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki cara belajar yang unik dan harus diberi kebebasan untuk mengeksplorasi. Psikologi humanistik dari James Bugental 1964 sebagai berikut. 1. Manusia tidak bisa direduksi menjadi komponen-komponen. 2. Manusia memiliki konteks yang unik di dalam dirinya. Ketiga, kesadaran manusia menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks orang lain. Keempat, manusia mempunyai pilihan-pilihan dan tanggung jawab. Kelima, manusia bersifat intensional, mereka mencari makna, nilai, dan memiliki kreativitas. Dari pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa pendekatan humanistik mempunyai peranan yang sangat penting, terutama kehidupan kita sehari-hari, baik itu kehidupan di keluarga, di pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Pendekatan ini lebih mengutamakan hubungan yang harmonis. Dengan adanya hubungan yang harmonis di dalam suatu pekerjaan akan terjalin komunikasi yang bagus, sehingga akan berpengaruh pada produktivitas kerja, kreativitas karyawan, dan target produksi yang telah direncanakan bisa terrealisasi dengan maksimal. 2.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan humanistik. Hubungan humanistik adalah hubungan yang menekankan pada rasa saling menghargai, empati, dan pertumbuhan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan humanistik meliputi kemampuan komunikasi, motivasi, tanggung jawab, empati, serta kebutuhan dasar seperti keamanan, kasih sayang, dan aktualisasi diri. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang faktor-faktor tersebut. 1. Kemampuan komunikasi. Komunikasi yang efektif, terbuka, dan jujur sangat penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan humanistik. 2. Kemampuan memotivasi. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan juga berperan penting. 3. Tanggung jawab. Menjalankan tanggung jawab dengan baik, termasuk menerima konsekuensi dari tindakan adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan keandalan dalam hubungan yang kuat. 4. Empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, serta memberikan dukungan dan pengertian adalah fondasi hubungan humanistik yang kuat. Kelima, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seperti keamanan, kasih sayang, rasa dihargai, dan aktualisasi diri juga mempengaruhi hubungan. Jika hubungan dasar ini terpenuhi, maka hubungan dapat menjadi terganggu. 6. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku dan hubungan seseorang, baik positif maupun negatif. 7. Lingkungan. Lingkungan sekitar termasuk keluarga, teman, dan masyarakat juga memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan dan perkembangan hubungan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hubungan humanistik dapat dibangun dan dijaga dengan lebih efektif sehingga menghasilkan pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. 2.1.1.3 Solusi dengan implementasi pendekatan humanistik. Peningkatan kesejahteraan karyawan. Perusahaan dapat memulai dengan menciptakan program kesejahteraan karyawan yang
mendukung aspek fisik dan mental. Ini bisa mencakup layanan konseling atau dukungan kesehatan mental, menyediakan fasilitas olahraga atau meditasi, serta menciptakan lingkungan fisik yang nyaman. Dengan dukungan seperti ini, karyawan dapat merasa lebih dihargai dan mendapat tempat untuk mengatasi stres yang secara langsung dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. 2. Fleksibilitas waktu dan sistem kerja. Penerapan jadwal kerja fleksibel atau sistem hybrid menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi tekanan kerja yang tinggi. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan sistem kerja ini dan mendapat hasil positif dalam hal meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja karyawan. Fleksibilitas ini memungkinkan karyawan untuk memiliki waktu istirahat yang lebih, menjaga kesehatan mental, serta menghindari kejenuhan yang seringkali muncul pada sistem kerja yang terlalu ketat. 3. Pengembangan keterampilan dan peluang karir. Perusahaan dapat memberikan pelatihan, keterampilan, dan peluang pengembangan karir yang berfokus pada kepentingan karyawan. Misalnya, memberikan pelatihan untuk soft skill seperti komunikasi atau manajemen stres, serta membuka peluang rotasi pekerjaan bagi karyawan yang ingin mendapatkan pengalaman baru. Pengembangan ini akan membantu karyawan merasa lebih termotivasi dan dilibatkan dalam pertumbuhan perusahaan. Keempat, pemberian penghargaan dan apresiasi. Penghargaan dan apresiasi dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan membuat mereka merasa dihargai atas kerja keras mereka. Penghargaan dapat berbentuk insentif finansial, namun seringkali penghargaan yang bersifat non-finansial seperti pengakuan publik, kesempatan untuk menangani proyek besar, atau kesempatan berpartisipasi dalam acara perusahaan juga berdampak positif. 6. Meningkatkan komunikasi terbuka. Membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan terbuka sangat penting untuk mendukung budaya kerja yang positif. Pimpinan dapat menyediakan waktu khusus untuk mendengar saran atau keluhan karyawan secara langsung. Dengan komunikasi terbuka, hubungan antara manajemen dan karyawan akan lebih baik sehingga dapat mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan kerja. 2.2 Keterkaitan antar variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2019. Pencapaian produksi pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kinerja karyawan. Dan kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh manajemen suatu perusahaan. Jika kinerja karyawan bagus, maka hasil produksi juga akan bagus. Namun, jika kinerja karyawan dalam suatu perusahaan buruk, maka hasil produksi yang akan didapatkan pun menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang ditargetkan. Di sisi lain, manajemen memegang peranan penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan dan mengatur supaya target tahunan yang diharapkan bisa tercapai. Dalam hubungan kerja antara karyawan dan manajemen terhadap hubungan timbal balik yang sama-sama saling mendukung untuk keberlangsungan suatu perusahaan guna mencapai suatu target yang diinginkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa antara karyawan dan target produksi keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kedua variabel ini yaitu kinerja karyawan dan hasil produksi, maka hubungan antara keduanya termasuk variabel timbal balik. 2.3 Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Penelitian oleh Wahyuni tentang pengaruh motivasi dan kompetensi kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT Galamedia Bandung Perkasa menunjukkan bahwa produktivitas karyawan menjadi faktor utama untuk mencapai hasil produksi melalui pendekatan humanistik yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua,
penelitian Karisma Devi Puspasari, Vindi Adriani tentang konseling individu dengan teknik manajemen stres untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Menjelaskan bahwa konsep pendekatan antara atasan dan bawahan salah satunya dengan konseling terbukti mampu mengurangi beban yang dialami oleh karyawan. 2.4 Kerangka penelitian. Menurut Sugiono 2012-89, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pemikiran adalah gambaran dalam tinjauan pustaka atas dasar teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Kerangka pemikiran pada intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan sebuah kerangka pemikiran yang mendalam, tidak menyimpulkan hanya dari fakta dan dapat terindra, atau hanya dari sekedar informasi-informasi yang terpenggal. Selain itu, diperlukan sebuah pemikiran yang cerdas dan cemerlang akan setiap informasi yang dimilikinya, dan berupaya dengan keras menyimpulkan suatu kesimpulan yang memunculkan keyakinan. Dalam penelitian ini, terdapat fenomena di antaranya kurangnya pendekatan humanistik antara manajemen dan karyawan, menurunnya produktivitas karyawan yang mempengaruhi hasil produksi. Variabel X1 pada penelitian ini yaitu pengaruh kurangnya pendekatan humanistik, dan variabel Y pada penelitian ini yaitu berkurangnya produktivitas karyawan sehingga mempengaruhi hasil produksi. X1 pendekatan humanistik. 1. Kebutuhan fisik dan biologis. 2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan akan penghargaan. 5. Aktualisasi diri. Dikutip dari Masbur 2015. Terus variabel X2, Government Regulation, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003, 2 Undang-Undang nomor 22 2004, 3 Undang-Undang nomor 25 2003, 4 Undang-Undang nomor 6 2005 tentang peraturan perusahaan, ditemukan Amin 2021, Permana et al. 2020. Kemudian untuk Y1-nya, produktivitas karyawan. 1. Cerdas dan dapat belajar dengan cepat. 2. Kompeten secara profesional atau teknis, selalu memperdalam pengetahuan dalam bidangnya. 3. Kreatif dan inovatif. 4. Memahami pekerjaan. 5. Selalu mencari perbaikan. 6. Dianggap bernilai oleh pengawas. 7. Memiliki catatan prestasi yang berhasil. 8. Selalu meningkatkan diri. Darmayanti 2001 80. 2.5 Hipotesis. Hipotesis menurut Darmadi 2011-19 adalah pernyataan yang bersifat praduga terhadap hubungan antar variabel yang diteliti. Hipotesis berasal dari penggalan kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesa yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Pernyataan yang masih lemah perlu diuji apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Sugiono dalam Stiorini 2013-8 menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1.
H0 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendekatan humanistik terhadap produktivitas karyawan. HA terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendekatan humanistik terhadap produktivitas karyawan. Hipotesis 2, HO H0 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara government regulation terhadap produktivitas karyawan. HA terdapat pengaruh positif dan signifikan antara government regulation terhadap keputusan produktivitas karyawan. Hipotesis 3, H0 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendekatan humanistik terhadap government regulation terhadap produktivitas karyawan. HA terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendekatan humanistik dan government regulation terhadap produktivitas karyawan. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Dikutip dari Siagian SP 2002, Giat meningkatkan produktivitas kerja, Jakarta, Bhinneka Cipta. Siagian SP 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara. Aktor Set H. Strategic Planning, Hyper Competition and Knowledge Management Marketing Faculty Research and Publication 2003-6 Bangkok. George D. Albert, The Taylor System in Franklin Management Application and Result Engineering Magazine Company 1917. Sujana 2001, Metode Statistik Bandung Transito Sugiono 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung Alpha Beta Sugiono 2006, Metode Penelitian Bisnis Bandung Alpha Beta. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.